Nah, yang mau kita review hari ini adalah berhubungan sama tipe clipper dari Wemark, yaitu model NG115. Jadi kita tadi sudah menyaksikan sampean memotong. Tadi potongannya klasik taper ya, klasik pompadour dengan taper ya. Taper bagian samping dan belakang. Oke. Monkey. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama vakum, cukup lama sebenarnya, berbulan-bulan kita vakum karena mungkin banyak rutinitas yang membuat kami kekurangan waktu untuk membuat karya. Kali ini kita mau menyuguhkan bentuk konten review alat, tetapi berdasarkan pengalaman usernya langsung. Dan pada kesempatan kali ini kita menghadirkan Mas Sleman Andi Fahmi. Kalian bisa cek Instagramnya di sini, sudah punya. Oh ya, di sini. Nanti supaya kalian tahu siapa sih Mas Sleman Andi Fahmi, yang notabene sebenarnya Mas Sleman ini dalam dunia barbershop sudah punya
performa yang cukup luar biasa. Amin. Selamat malam Mas Leman. Selamat malam Mas Angga. Oke, jadi kita itu biasanya nge-review alat berdasarkan pantauan kita sendiri gitu ya. Kita ngelihat alatnya, kita cek dan lain-lain sebagainya. Tapi sekarang kita mau menghadirkan sebuah suasana baru dalam mereview, yaitu menghadirkan pengalaman use-nya langsung. Nah, yang mau kita review hari ini adalah berhubungan sama tipe clipper dari Wemac, yaitu model NG115. Jadi kita tadi sudah menyaksikan sampai memotong. Tadi potongannya klasik taper ya, klasik pompadour dengan taper ya. Taper bagian samping dan belakang. Oke, ada beberapa alat yang dipakai tadi dalam pengerjaannya, tapi saya mau fokus bahas ini. Kira-kira menurut Mas Leman bagaimana sih pengalaman secara umum memakai Wemac model NG115? Jadi untuk model Wemac NG115 ini sangat membantu untuk bekerja. Oke. Khususnya bagi kita yang suka menggunakan teknik clipper overcomb. Oke. Nah, ketika kita menggunakan teknik clipper overcomb dengan blade yang dimiliki oleh Wemac ini ternyata sangat efisien. Karena yang pertama dia cordless, lalu yang kedua pisaunya juga tajam. Jadi untuk teman-teman yang mau pakai pisau atau alat Wemac ini sangat membantu. Nah, untuk bagian taper yang saya buat tadi itu untuk bagian feednya itu juga dibantu pakai alat Wemac juga NG407. Iya, tadi kita memang pantau dalam pemakaiannya di pekerjaan yang diselesaikan oleh Mas Leman tadi, ada beberapa alat yang juga ikut digunakan. Jadi ada NG407 ya, ada trimmernya juga, dari Wemac juga. Sekarang kayaknya spesialis Wemac nih. Wemac I love you. Wemac NG202 ya, yang trimmernya. Kemudian ada shaver. Shavernya tadi pakai Wemac juga. Oh, pakai Wemac juga. Terus tadi sempat disinggung ini enaknya buat clipper overcomb. Yang saya tangkap biasanya clipper overcomb itu kan bisa dipakai di awal dan di tengah-tengah. Kalau dipakai di awal-awal biasanya kalau kebutuhan rambut yang masih tebal itu sebenarnya ini sudah oke apa belum sih Mas? Ini oke banget karena rambut tebal itu biasanya agak sedikit susah ya untuk dipotong. Tapi dengan menggunakan NG115 ini sangat membantu dan nggak perlu waktu lama untuk charge atau untuk ngisi baterainya, karena dalam waktu 4 sampai di sini sudah ada keterangannya juga 3 sampai 4 jam itu cukup untuk bekerja kurang lebih 4 sampai 5 jam. Oke. Jadi kalau misal saya motong dalam durasi satu customer itu bisa 45 menit sampai 1 jam, itu bisa dipakai untuk 4 atau 5 kepala. Oke, luar biasa. Jadi kenapa Mas Leman itu motongnya bisa 45 menit? Kalian perlu cek Instagramnya, karena hasilnya juga tidak akan mengecewakan. Nah, tarifnya juga sudah lumayan oke lah di barbershopnya gitu ya Mas Leman ya. Beberapa fitur dari Wemac NG113 yang saya pantau, dia sudah ada baterai indikator. Jadi kalian tidak perlu ketakutan kalau misalkan ngecas ini mau tahu kapasitasnya berapa, nanti bisa dicek di sini. Terus berdasarkan keterangan di sini sih ada dia tulisannya 7000 RPM. Menurut Mas Leman sendiri, klaim 7000 RPM ini sebenarnya klaim berlebihan atau secara performa ketika sampean pakai dan rasakan berdasarkan perbandingan dari merek dan tipe-tipe lain, 7000 RPM ini keterangan yang jujur atau jauh dari fakta Mas? Jadi selama pemakaian dalam waktu 1 minggu ini saya pakai Wemac ini, di sini kan diklaimnya 7000 RPM. Nah ini ternyata mungkin saya nggak begitu menghitung pastinya RPM itu. Tapi rasanya gimana ya? Kan kerasa ya? Getarannya kerasa banget kalau ini 7000 RPM. Jadi buat teman-teman yang mungkin biasa pakai RPM-nya cuma 5000 atau 5500, setelah itu pakai Wemac ini dengan RPM yang 7000, itu kerasa banget bedanya. Dari suaranya aja udah itu udah enak banget buat kita kerja. Jadi seperti itu. Oke. Belakangan Mas Leman kita pantau
sering pakai produk-produk dari Wemak. Kenapa Mas? Kenapa? Karena dulu kita lihatnya Mas selalu pakai produk-produk utama gitu ya, dari merek sebelah mungkin. Kenapa sekarang kok beralih dan semakin tertarik dengan Wemak? Kayaknya kita pernah ngobrol, tapi kan kita share aja tentang pengalaman Mas menghadiri acara apa itu ya dulu. Mungkin itu juga bisa di-sharing. Jadi kenapa saya sekarang beralih menggunakan produk-produk dari Wimak? Karena yang pertama dia murah tapi nggak murahan. Murah tapi nggak murahan. Ya ibaratnya kalau teman-teman biasa keluar uang 1.500.000 buat beli cuma satu alat aja, ini bisa 1.500.000 mungkin bisa buat 4 alat lah ya. Tiga atau 4 alat. Bener ya. Untuk produk-produk dari Wimak. Karena semakin tahun itu produk-produk yang katanya produk Cina itu murah dan kualitasnya kurang, itu ternyata setelah saya pakai sendiri lumayan oke gitu ya. Jadi sangat worth it buat teman-teman yang mau keluar uang dengan harga di angka 400 ribuan ya, sangat-sangat terjangkau dengan kualitas yang oke, itu sangat wajib dicoba. Terus ada sedikit ya pengalaman yang kita pernah sharing soal menghadiri acara di mana tuh Mas, pengalamannya yang ada teman-teman dari Thailand ya berapa tahun lalu? Jadi beberapa tahun lalu ada acara di Jakarta, itu saya sempat ngobrol dari barber profesional barber lah saya nyebutnya, itu dia dari Thailand. Saya tanya pakai alat apa di sana, tentunya pakai bahasa Inggris ya, dia tanya. Swadika pakai bahasa apa? Jadi pakai alat yang mereka pakai kebanyakan itu produk-produk dari Wimak juga ternyata. Nah dari situ saya penasaran. Akhirnya saya cari-cari di Indonesia waktu itu 2000 berapa ya? 2020 apa? Itu belum ada distributor atau penjual Wimak ini belum ada. Nah akhirnya saya cari-cari di Shopee. Nemu juga, oh ternyata ada loh penjual Wimak itu di Indonesia, salah satunya gudang alat barber atau alat barber juga, betul ya. Nah itu ternyata lengkap banget alat-alatnya, ada mulai Wimak 407 dari trimmernya semuanya lengkap, terus kualitasnya oke pastinya. Akhirnya saya penasaran, langsung saya coba Wimak semua sekarang. Oke. Jadi sekarang kalau beberapa tahun lalu ini produk alternatif di Mas British Barbershop sekarang jadi salah satu alat utama ya. Alat utama sekarang. Oke, secara umum karena expertnya sudah ngomong, saya mungkin nggak perlu menambahi banyak hal. Tetapi apa ya? Kira-kira nggak ada yang perlu saya tambahi lagi. Pertanyaan terakhir untuk Mas Sleman mungkin secara umum Mas, secara umum produk-produk Wemak itu apa catatannya, apa keluhannya, dan mungkin secara lengkap apa juga kelebihannya. Karena kan kita harus fair ya, nggak mungkin semua alat itu tanpa kekurangan. Tapi kalau misalkan ada kekurangan tertentu dibandingkan dengan harga dan kualitinya itu masih worth it atau enggak, saya mau minta pendapat Mas Sleman secara umum tentang Wemak. Kira-kira menurut pandangan kira-kira menurut pandangan Mas Sleman secara pribadi bagaimana quality pengalaman pemakaian brand dari Wemak? Ya, jadi untuk beberapa bulan terakhir ini kan produk-produk yang saya pakai Wimak. Nah ternyata masing-masing alat ini punya spesialis sendiri-sendiri. Contoh misal Wimak ini ya, Wimak NG115. Ini saya lebih suka menggunakannya untuk clipper overcomb. Karena untuk fading Wimak 115 ini menurut saya lebih enak memakai Wimak yang 407. Karena dia levernya sudah ada step-stepnya dari mulai 1, 2, 3, 4. Itu sangat membantu buat fading. Nah kalau ini saya lebih suka dipakai buat clipper overcomb. Karena selain pemakaian yang lebih lama, ini agak sedikit lebih cepat panas. Nah, untuk antisipasinya supaya nggak terlalu panas, ini kita bisa mainin on off-nya. Jadi jangan sampai kita tetap menghidupkan alat ini ketika kita nggak ngapa-ngapain. Otomatis dia akan lebih cepat panas. Makanya ketika kita habis clipper overcomb, misal kita mau ngambil sisir atau ngambil guard gitu, ya kita harus cepat-cepat matiin dulu. Jangan nyala terus karena untuk pisaunya juga lebih enak
yang 407 untuk pemakaian fading. Jadi seperti itu. Jadi dari keterangan-keterangan yang disampaikan Mas Leman, boleh nggak sih saya berkesimpulan sekarang WMAK ini juga sudah bisa memenuhi kebutuhan barbershop dari secara kualitas secara umum. Pasti. Kemudian ada spek-spek yang diperuntukkan untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu ya. Tadi Mas Leman menyampaikan untuk fading ternyata ada yang cocok tipe NG 407. Kemudian overcomnya ini sudah lengkap juga trimmernya dan shavernya. Alhasil ini apakah Mas Leman bisa menyimpulkan sebagai produk yang bisa direkomendasikan kepada teman-teman Mas? Sangat direkomendasikan buat teman-teman yang suka nyukur klasik. Oke. Karena ini sangat membantu untuk clipper overcomb. Jadi seperti itu. Oke, kali ini reviewnya mungkin agak berbeda dengan review-review sebelumnya. Kita akan coba ulas secara fair pengalaman dari usernya langsung, karena kalau bahasa saya kan bahasa seller, kalau bahasanya Mas Leman ini mungkin bahasa user ya. Jadi dari kesimpulan ini kita akan memberikan satu alternatif lagi alat di luar alat-alat yang lain di luar sana. Ada banyak merek tentunya, ada banyak tipe juga tentunya, tetapi Mas Leman juga akhirnya berdasarkan pengalaman pemakaiannya, experience-nya merekomendasikan WMAK sebagai salah satu alat yang saat ini bisa sangat diperhitungkan ya Mas di dunia barbershop. Oke, Mas Leman. Satu lagi Mas. Jadi desain yang keren ini nggak membosankan. Kalau misalnya teman-teman cuman pakai alat yang bodinya cuman putih atau merah, itu kan membosankan. Betul. Jadi dengan desain yang seperti ini, Lebih kreatif. itu lebih enak buat dilihat. Dan mensupport konsep barbershop. Mas Leman kebetulan konsep barbershopnya ini kan industrial dengan warna hitam dan agak abu-abuan, ini cukup cocok lah. Iya, dengan tema yang kekinian. Jadi selain spek quality dari alatnya itu sendiri, ternyata desain-desainnya dari WMAK sekarang juga cukup oke ya Mas ya. Oke banget dan tidak membosankan. Gitu. Oke, terakhir Mas, kita saling support. Mas Leman mungkin ada akun YouTube yang mau disebutkan di bawah Mas? Ada akun YouTube-nya Mas British. Mas British, mungkin bisa dicek juga untuk mengikuti kegiatannya Mas British secara lengkap ya. Betul. Dan kalau mau kenal lebih lanjut, saran saya nggak hanya YouTube-nya, juga kalian datangi Instagram-nya di alamat yang ini nanti kita buatkan. Instagram saya Leman Adi Fahmi. Oh iya, nanti ada. Lagi ada Instagram Mas. Iya. Sekedar tambahan, Mas Leman ini juga banyak menghadiri acara-acara di tanah air sebagai seorang speaker. Jadi kalau kita menghadirkan Mas Leman dalam wawancara pada kesempatan kali ini, menurut saya sudah sesuai dengan kemampuannya beliau. Oke, mungkin itu saja. Kita akan ketemu di video-video yang lain. Mudah-mudahan sih ikhtiar kita melanjutkan konten YouTube ini bisa terlaksana gitu ya, supaya nggak malas-malasan lagi, supaya lebih rapat lagi, dan mungkin akan ada kolaborasi selanjutnya dengan Mas Leman tentunya, karena kita sama-sama di Malang. Jadi nanti kita selain review alatnya juga memberikan praktek langsung seperti tadi ya video itu. Oke, mungkin begitu saja. Sekian dari saya, jangan lupa like, comment, and subscribe.